Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker ketika keluar, jaga jarak, lalu selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi vitamin untuk kesehatan kalian. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Seperti biasanya di awal pembelajaran, saya selalu sampaikan kepada kalian untuk presensinya nanti saya akan kirimkan link. Silakan isi setelah pembelajaran hari ini selesai. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerita pendek atau yang biasa disingkat dengan cerpen. Kali ini materi yang kita bahas adalah struktur dan aspek bahasaan cerita pendek. Ada yang tahu struktur itu apa? Maksud dari struktur itu apa? Ya, silakan untuk memberikan pendapat kalian. Nah, benar. Dari salah satu teman Anda itu memberikan pendapatnya bahwa struktur adalah elemen atau unsur. Nah, struktur cerpen itu adalah elemen-elemen yang tersusun secara berurutan. Nah, dari elemen-elemen inilah nanti akan terciptanya sebuah cerita pendek yang runtut dan tersusun rapi, seperti itu. Ada yang tahu struktur apa saja struktur dari cerita pendek itu? Benar, orientasi, rangkaian peristiwa, lalu komplikasi, dan apa yang terakhir? Resolusi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi yang dimaksud di sini adalah penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual, latar, atmosfer, dan waktu kisah. Nah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Lalu yang kedua ada rangkaian peristiwa. Itu merupakan kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Lalu yang ketiga ada komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Jadi dalam komplikasi ini nanti yang terdapat dalam cerpen merupakan puncak atau mulai munculnya sebuah konflik dalam cerita pendek. Lalu yang terakhir adalah resolusi, yaitu solusi untuk masalah atau tantangan yang dicapai berhasil. Cara pengarang untuk mengakhiri cerita. Jadi ini merupakan bentuk dari pengarang untuk mengakhiri cerita. Pengarang memberikan solusi atas konflik yang telah dijelaskan pada komplikasi pada cerita pendek tersebut. Lalu untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh dari bentuk orientasi pada cerita pendek. Bisa kalian lihat pada tampilan berikut ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Di sini ciri-ciri kebahasaan teks naratif ada 6. Yang pertama adalah sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Nah, pencerita menjadi orang pertama ataupun pencerita menjadi orang ketiga. Lalu yang kedua ada beberapa dialog dapat dimasukkan, menunjukkan waktu kini atau lampau. Yang ketiga ada kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna pengalaman, latar dan karakter. Misalnya seperti baunya seperti apa yang didengar, terlihat seperti apa. Lalu yang kelima penggunaan majas. Nah, penggunaan majas ini dalam cerita pendek ada 3, yaitu majas simile,
metafora, dan personifikasi. Majas simile merupakan perbandingan langsung. Nah, contohnya seperti seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Lalu ada majas metafora yang berarti perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Itu contohnya seperti keras kepala, terus kepala seperti kerbau, seperti itu. Lalu ada majas personifikasi. Ini yang berarti benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contohnya kita dapat lihat awan tertati-tati melintasi langit, atau kerikil di jalan tanpa pucat sedih. Seperti itu contohnya. Yang terakhir dari ciri-ciri kebahasaan, ini adalah penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Seperti, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Nah, ini pengarang akan memberikan sebuah pertanyaan itu di bagian-bagian cerita pendeknya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasanya saya akan memberikan pertanyaan dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Untuk pertanyaan dan jawaban nanti ditulis dalam Word, ya, lalu dikirimkan kepada PJ kelasnya masing-masing, dan saya beri waktu paling akhir besok sebelum maghrib. Seperti yang saya tampilkan pada video ini, bentuk pertanyaannya adalah 1. Sebutkan dan jelaskan struktur cerita pendek. Lalu yang kedua, sebutkan aspek kebahasaan cerita pendek. Dan yang terakhir adalah apa yang dimaksud majas simile, metafora, personifikasi. Nah, masing-masing nanti kalian berikan contohnya 2, seperti itu. Dan terakhir, ini benar-benar terakhir untuk pembelajaran hari ini, materi untuk mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Nah, untuk kalian minggu depan silakan mengumpulkan tugasnya dalam bentuk Word, dan teman-teman bisa kalian lihat pada tampilan video ini. Buatlah cerpen yang mengangkat kehidupan remaja di daerahmu. Tokoh remaja yang tidak memiliki orang tua tetapi harus mengurus adiknya, cara ia sekolah, mencari, dan mengurus adiknya. Suatu saat adiknya minta dibelikan kue dan es krim di hari ulang tahunnya. Ia ingin membuat adiknya bahagia, tetapi tidak punya uang untuk memenuhi permintaan adiknya. Apa yang harus dilakukannya? Masalah apa yang terjadi? Bagaimana akhir ceritamu? Nah, sebelum itu tentukan pula pesan apa yang ingin kamu sampaikan, seperti kerja keras, kejujuran, percaya kepada Tuhan, atau kasih sayang. Jika menemukan ide lain yang menurutmu lebih menarik, bisa konsultasikan kepada ibu terlebih dahulu. Baiklah, itu merupakan tugas kalian. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan, pada pertemuan minggu depan. Selamat menulis, selamat mengerjakan. Sebelum kita mengakhirinya, dapat kita ulas kembali bahwa struktur dari cerita pendek meliputi orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Lalu ciri-ciri kebahasaan teks naratif itu meliputi sudut pandang pencerita, lalu beberapa dialog dapat dimasukkan. Yang ketiga, kata benda khusus. Yang keempat, cerpen itu memiliki uraian deskriptif yang rinci. Terus penggunaan majas, lalu penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.